Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, sahabat koi lover. Semoga masih selalu diberi kesehatan ya untuk kita semua, untuk bisa aktivitas. Video kali ini tentang cara-cara penanganan ikan koi yang habis ambil dari sawah ya, atau panen dari kolam lumpur. Ini kondisinya sore hari. Kameranya ditaruh di tripod, jadi ya mohon dimaklumi kalau gambarnya diem aja, kurang menarik, mohon dimaklumi. Untuk kali ini kita panen ada 17 ekor sora koi ya. Size-nya 35 sampai 40 cm. Sora koi kinden. Ini untuk tahap awalnya kita buka dulu kantong plastiknya. Kita tuang kalau bisa berbarengan ya, biar airnya ini nggak terlalu sedikit, biar ikannya ini nggak terlalu sedikit air. Air yang di kantong air dari sawah, masih kotor ya, air sawah ya, dari kolam lumpur. Itu penuh di bak biru itu, ada 17 ekor sora koi, size-nya 35 sampai 40. Untuk penanganan semacam ini ya, untuk perpindahan tempat atau untuk awal-awal dari masa panen ya, ini harus diperhatikan baik-baik, karena nanti kalau salah penanganan ini bisa berakibat ikan pada sakit ya, karena dia berganti lingkungan, berganti air, dari air kotor ke air yang bersih, butuh adaptasi. Jadi perlakuannya harus benar. Ini kita campurkan air yang dari akuarium, air yang akan kita pakai. Kita siapkan tempat untuk kasih PK, untuk mensterilkan dari penyakit-penyakit, dari bakteri, dari jamur. Kita siapkan di tempat kecil untuk mencuci koi yang dari sawah ya. Untuk dosisnya per 10 liter itu 1 gram PK. 1 gram kira-kira sebesar kacang tanah ya, untuk gampangannya. Seperti ini kalau saya untuk nyuci ikannya, jadi nggak satu-satu, langsung dimasukin ke serok begitu biar lebih cepat. Jangan terlalu banyak juga. Ya, direndam seperti itu di bak yang kecil yang berisi PK, kurang lebih 1 menitan ya. Jangan terlalu lama juga, karena bisa mati juga ikannya kalau terlalu lama, karena konsentrasi PK-nya ini pekat ya. Jadi jangan terlalu lama juga. Kurang lebih 1 menit, diusahakan tidak lebih dari 1 menit lah. Ya, kira-kira cukup 1 menit. Langsung kita taruh di akuarium untuk karantina.
Ini ada di teras samping rumah ya lokasinya ini. Jadi tempatnya ya seadanya, mohon dimaklumi. Karena memang masih kecil-kecilan ya, masih pemula lah gampangannya. Jadi kita sama-sama belajar. Yang mungkin minat untuk bisnis ini atau usaha ini bisa diikuti. Sementara masih ada 2 akuarium untuk karantina, masih mencukupi. Ya, kurang lebih 1 menit kita pindah ke akuarium. Akuarium ini panjangnya 1 meter ya, panjangnya 1 meter, lebarnya 50 cm, tingginya 50 cm. Cukup untuk karantina ikan. Yang belum paham bisa tanya di komentar untuk penanganan awal pemindahan ikan dari sawah atau baru kita dari tempat lain. Untuk proses karantina di akuarium, supaya ini tujuannya supaya ikannya steril ya, ikannya steril dan ikannya tidak kaget dengan ikan baru, dengan air baru maksudnya. Untuk yang akuarium di sebelah itu isinya ikan yang mau dikirim ya. Kita karantina dulu sebelum dikirim. Kita kasih PK juga, kita kasih obat juga, biar steril juga. Jadi kita usahakan untuk ikan-ikan yang kita kirim itu benar-benar steril ya. Jadi kita karantina, kita obati kutunya, kita kasih anti jamur, anti bakteri. Jadi jangan sampai nanti waktu dikirim itu ikan-ikan customer kebawa virus ya, kebawa bakteri atau kebawa jamur. Ya, sudah selesai semua. Untuk peralatannya kita cuci sekalian untuk seroknya ya, kita cuci di PK, di cairan PK tadi, supaya steril. Karena serok ini dipakai untuk di kolam-kolam lain juga, jadi harus tetap steril ya. Diusahakan semuanya terkena cairan PK. Ini RPK nya ya, yang tadi yang dipakai sangat pekat. Untuk segitu saya ngasihnya kurang lebih 2 gram untuk 20, sekitar kurang lebih 20 liter air. Karena tadi terlalu kecil, dipindah ke tempat yang lebih besar untuk bisa nyuci barang-barang supaya steril. PK ini disinfektan ya, jadi dia antivirus, antibakteri, anti jamur, jadi efektif untuk membersihkan alat-alat yang kita pakai.
direndam minimal ya 1 menit di cairan PK untuk peralatan. Ini ikannya ada 17 Oragoi Ginrin, size-nya 35-40, masih bisa ya untuk satu akuarium ya. 17 ekor ukuran 35-40, akuarium 1 meter. Tapi atasnya ditutup ya pakai styrofoam, terus dikasih pemberat mungkin batu atau apa, karena biasanya kalau awal-awal dipindah begini ya lompat-lompat ya. Setiap ikan koi kalau dipindah tempat itu pasti begitu, jadi harus ditutup. Kalau nggak ditutup pasti lompat. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, semoga terhibur. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.